Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau share untuk tutorial yang model gamis syar'i seperti ini ya, teman-teman. Saya tunjukkan seperti ini. Nah, untuk langkah awal, saya akan merubah dari bagian kerungan ketiak menuju ke bagian tengah muka di batas lebar dada ya, teman-teman. Jadi, ini kita bisa simpulkan untuk mengukur lebar dada ya, teman-teman. Nah, ukur seperempat lebar dada itu kita ukur. Nah, kita ukur dulu untuk bagian kerongkannya, ya ini setengah kerung ketiak ya teman-teman. Kita ambil untuk garis pecahnya nanti itu dari setengah kerung ketiak ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk ancer-ancernya ya teman-teman, kalau untuk batas nanti cara menghitungnya ya teman-teman, kita bagi dua kerung ketiak, lalu kita sikukan atau kita garis lurus menuju ke bagian tengah muka ya teman-teman. Nah, ini sama saja dengan ukuran lebar dadanya. Jadi ukuran lebar dadanya ada berapa, lalu kita bagi dua ya teman-teman. Nah, sudah kasih tanda seperti ini, selanjutnya saya akan mengukur batas tengah ya, titik tengahnya ya teman-teman. Batas titik tengah dari lebar dada tersebut. Nah, di sini untuk lebar dada saya ada 16 ya, teman-teman. Jadi separuhnya adalah 8. Jadi kita kasih titik ya, kasih tanda titik untuk di bagian tengahnya. Nah, kita kasih tanda garis titik-titik saja untuk memudahkan. Nah, setelah itu kita akan membuat tanda juga ya di bagian titik tadi, titik yang setengah lebar dada tadi kita kasih tanda turun. Nah, untuk turun itu 8. Nah, kita kasih tanda titik ini 8. Nah, setelah ketemu lalu kita sikukan ya, teman-teman. Lalu kita ukur bagian tengahnya tadi. Ini untuk menentukan nanti eh, sudutnya ya, sudut segitiganya ada di mana. Nah, sudah ketemu lalu kita garis serong ya teman-teman. Jadi kita garis serong dari batas tengah muka ke bagian titik tengah dari lingkar atau lebar dadanya ya teman-teman. Lalu kita garis juga untuk menuju ke bagian tengah kerung ketiak. Nah, sudah jadi untuk pecah polanya ya teman-teman. Nah, ini saya gunakan pola dasar gamis gamis A-line ya teman-teman, gamis A-line atau gaun A-line. Untuk belakang opsional ya teman-teman, itu contohnya belakang tidak menggunakan pecah atau tidak dipecah ya teman-teman, hanya gamis A-line biasa yang dikembangkan. Nah, tapi di sini barangkali teman-teman ingin membuat yang modifikasi seperti bagian pola depan, saya juga contohkan. Polanya sama, kita bagi lingkar atau seperempat lebar punggung, kita bagi dua, setelah itu kita buat kerucut atau segitiga seperti ini ya teman-teman. Untuk turun dari pundak ya, turun dari lebar pundaknya itu sama dengan depan 8 cm. Untuk pengambilan sudutnya juga setengah ya, setengah lingkar kerung lengan. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Dari batas leher kita kasih tanda A ke B itu turun. Nah, ini kita kasih tanda C dan D ya teman-teman. Nah, ini turun 8 cm. Nah, dari batas kerongkan leher kita turunkan ke lebar dada itu 5 cm ya teman-teman. Sekitar 5 cm ya teman-teman. Nah, setelah itu kita hitungnya itu setengah lingkar kerung lengan. Setengah lingkar kerung lengannya itu
ada berapa ya teman-teman. Nah, sudah dapat, jadi patokannya setengah lingkar kerung lengan ya teman-teman. Untuk bagian belakang juga sama. Untuk titik sudutnya ada di batas kupnat ya teman-teman, di batas ujung kupnat. Yang depan tadi kupnatnya beda ya teman-teman, karena di depan tadi itu polanya menggunakan pola agak besar. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil pola seperti ini. Udah persis seperti contoh ya teman. Kalau untuk belakang saya sarankan opsional, saya tidak mengharuskan ya teman-teman. Kalau teman-teman di belakang ingin dipecah juga, silahkan, tidak juga tidak apa-apa ya teman-teman. Cuman nanti di belakang mengikuti bagian depan lebarnya ya teman-teman. Jadi nanti hasil syari'inya bagus. Nah, ini untuk skalanya ya teman-teman. Jadi turun bagian kerung leher 5, setengah kerung lengan, setengah kerung ketiak ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Ini belum itu di bagian bawah ya teman-teman. Nah, untuk kupnat sudah hilang ya teman-teman. Jadi ini kupnatnya sudah hilang. Nah, sekarang kita gunting. Saya kasih ilustrasi aja untuk cara mengguntingnya ya teman. Untuk pola bagian depan itu lipatan ya teman-teman, karena nanti akan menggunakan kancing bobok ya teman-teman. Jadi di bagian depan gunakan lipatan karena kita tempelkan di bagian kertas coklat untuk pola yang sudah saya gunting tadi. Ini untuk bagian tengah mukanya ya teman-teman. Nah, kita gunting, lalu kita tempelkan di kertas yang warna lain. Selanjutnya kita ukur ada berapa sentimeter untuk panjang atau lebar tengah mukanya yang sudah saya potong itu, yang segitiga. Nah, di sini tadi saya ukur ada 10 cm. Setelah ukur 10 cm, lalu kita sikukan. Nah, itu untuk tengah mukanya ya teman-teman. Lalu kita sikukan lagi. Nanti kita hitung lagi 10 lagi ya teman-teman. Nah, kita sikukan lalu kita ukur 10 cm lagi ke atas. Biar hasil sama, dari ujung yang runcing itu kita garis lurus dulu ya teman-teman, untuk supaya memudahkan kita mengukurnya. Lalu kita ukur sama dengan yang tadi 10 cm. Lalu kita garis segitiga juga ya teman-teman. Selanjutnya kita ploy seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lipat, jadi kita bikin lipitan sama ratakan ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita ukur lagi. Kita ukur lagi 10 cm lagi. Pokoknya ini seperti kita membuat lipit hadap atau ploy hadap ya teman-teman. Jadi sama, polanya sama, atau biasanya kalau yang sudah mahir itu cuman menggunakan hitungan saja di bagian misalnya lingkar pinggang atau di bagian dadanya itu lingkarnya ada berapa, lalu kita tambahkan untuk bagian ploynya. Ploynya mau kecil atau lebar seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan polanya buat teman-teman pemula, ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita sikukan lagi. Nah, lalu kita tarik garis segitiga.
Lalu kita tempelkan untuk badan sisi. Nah, kita tempelkan untuk badan sisi, pas di garis yang 10 sentimeter yang, eee, ke bawah ya teman-teman. Untuk badan sisi kita rekatkan ya teman-teman, tadi kan kita sudah menghitungnya lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan, bikin, eee, kerungan ya atau bikin kerongkan di bagian bawah, supaya nanti jatuhnya gaun bagus ya teman-teman. Lalu, di bagian sudut itu kita kasih garis ya teman-teman, ini untuk, menandakan nanti bagian lipatannya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk polanya. Ini saya percepat supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, ini saya gunting ya teman-teman. Jadi bentuk polanya dia akan seperti ada kerucut di bagian lebar dadanya ya teman-teman, di bagian pola bagian depannya. Nah, kira-kira seperti ini untuk hasilnya ya teman-teman. Ini saya lipat. Jadi untuk model gamis syari'i ini tuh mudah banget, cuma hanya menggunakan lipit hadap atau play hadap di bagian, eee, dada ya teman-teman, di bagian batas dada ataupun batas kupnat. Nah, mudah banget ya seperti ini teman-teman, polanya. Semoga teman-teman paham dan, bisa membuatnya ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Mudah kan teman-teman? Jadi dia kembalikan seperti pola yang awal. Tapi nanti ketika dijahit di bagian bajunya itu dia akan lebar ya teman-teman, akan mengembang. Nah, insya Allah saya akan praktekkan cara menjahitnya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kainnya dilipat ya teman-teman. Jadi nanti mendapatkan untuk pola badan atas itu kanan dan kiri ya teman-teman. Jadi ini saya buatkan seperempat pola badan saja, tapi nanti kainnya dilipat ketika memotong ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu bagian atasnya tidak ada perubahan, cuma memang bentuknya jadi segitiga ya teman-teman. Hati-hati cara menjahitnya ya teman-teman, karena di sini banyak potongan-potongan yang membutuhkan ekstra kesabaran ini teman-teman, cara menjahitnya juga. Nah, bentukannya seperti ini. Nah, kalau dibuka dia akan seperti ini polanya. Nanti kalau dipakai yang di bagian atas polanya sama seperti pola dasarnya, pola yang belum dipecah. Nanti kalau di bagian bawah itu dia mengembang lebar ketika dibuat gamisnya. Untuk yang bagian dilipat itu 10, yang bagian dalam 20, terus yang dilipat bagian sisi kirinya 10. Jadi nanti penambahannya itu ada 40 semua teman-teman di bagian tengahnya ya. Di bagian tengah yang dipecah tadi itu ya teman-teman. Nah, untuk belakang lipatan juga, karena di belakang nanti kan tidak ada resleting ya, karena menggunakan menggunakan resleting bobok ataupun menggunakan kancing bobok. Untuk pola atasnya seperti tadi ya teman-teman. Ini nanti ada kancing bobok ya teman-teman di bagian tengah mukanya. Untuk pola lengan saya gunakan lengan balon yang seperti ini. Nanti dikerut ya teman-teman di bagian ujung lengannya. Pakai manset ya teman-teman, lengan balonnya menggunakan manset. Nah, ini untuk pola belakang nanti mengikuti lebar ataupun berapa banyak pola depannya teman-teman, jadi mengikuti saja.